Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alicia Putri Salsabila, salah satu mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit dari Universitas Respati Indonesia, di mana saya akan menjelaskan materi tentang triase di IGD. Triase ini apa sih? Triase ini adalah tingkatan klasifikasi pasien berdasarkan penyakit, prognosis, keparahan, dan ketersediaan sumber daya. Triase ini boleh dilakukan di pra-rumah sakit, contohnya di tempat kecelakaan ataupun tempat bencana. Yang kedua, boleh ditransportasi atau di dalam ambulans. Dan yang ketiga itu adalah di ruang triase itu sendiri, atau triase di IGD, rumah sakit. Yang berhak mentriase ini siapa? Yaitu dokter umum yang memiliki sertifikat ATLS, ACLS, dan juga pelatihan triase. Yang kedua adalah perawat dengan sertifikat BTLS, BCLS, dan juga pelatihan triase. Selanjutnya, tugas ini harus melakukan identifikasi terlebih dahulu kepada pasien, dilakukan anamnesis singkat, pemeriksaan fisik yang tidak boleh lebih dari 5 menit. Karena pasien harus dilakukan pertolongan segera apabila di triase merah. Lalu selanjutnya kita menilai airway, breathing, circulation, dan juga disability, dan kita mengelompokkan apakah pasien ini di triase merah, ataupun triase hitam, triase kuning, ataupun triase hijau. Selanjutnya dituliskan di formulir triase. Prinsip triase ini apa sih? Prinsip triase ini adalah kita memprioritaskan pasien berdasarkan ancaman dari jiwa tersebut, ancaman kematian yang dihitung berdasarkan menit, jam, ataupun pasien ini memang traumanya cuma trauma ringan ataupun pasien yang sudah meninggal. Prinsip dalam pelaksanaannya ini adalah triase ini harus dilakukan segera dan juga tepat waktu, adekuat dan juga akurat, dibuat berdasarkan anamnesis, berdasarkan kondisi pasien, dan hasil akhir dari kepuasan pasien itu sendiri. Klasifikasinya ini ada apa aja sih pada pasien sistem triase ini? Yang pertama adalah pasien gawat, pasien darurat, dan juga pasien gawat darurat. Kalau pasien gawat ini adalah pasien yang mengancam nyawa dan kecacatan yang memerlukan penanganan dengan cepat dan juga tepat. Sedangkan kalau pasien darurat ini adalah pasien yang tidak mengancam nyawa tapi memerlukan penanganan cepat dan tepat seperti kegawatan. Lalu selanjutnya untuk pasien gawat darurat ini adalah pasien yang mengancam jiwa yang disebabkan oleh adanya gangguan dari airway, breathing, dan juga circulation. Jika tidak ditolong maka akan meninggal ataupun mengalami kecacatan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang triase. Triase ini ada 4 ya, ada triase hitam yang memang sudah dinyatakan meninggal dunia dan langsung dibawa ke unit forensik. Lalu selanjutnya kalau untuk pasien dengan triase merah, dia itu adalah pasien yang mengancam jiwa dan fungsi vital yang harus dilakukan pertolongan kurang dari 10 menit. Contohnya itu ada pasien pada sumbatan jalan nafas, ada tension pneumotoraks, ada shock hemoragik, ada shock anafilaksis, ataupun memang luka bakar derajat 2 ataupun derajat 3 yang lebih dari 25%. Lalu kalau misalnya untuk triase kuning, pasien yang punya potensi untuk mengancam nyawa dan juga fungsi vital apabila tidak dilakukan penanganan segera. Contohnya ini adalah fraktur pada tulang-tulang panjang, tulang besar, ataupun ada pasien stroke, pasien appendicitis, kolesistitis, pasien dengan luka bakar derajat 2 ataupun 3 yang kurang dari 25%, lalu ada pun trauma abdomen, trauma toraks, itu harus segera dilakukan penanganan segera kurang dari 30 menit. Lalu untuk triase hijau ya triase yang di bawah triase merah dan juga kuning, boleh dilakukan penanganan lebih dari 1 jam. Contohnya pasien demam, contohnya pasien hanya luka-luka ringan ataupun adanya laserasi superficial, itu dimasukkan ke triase hijau.
Lalu selanjutnya adalah alur pasiennya. Alur pasiennya bagaimana? Alur pasiennya kalau misalnya tadi di triase di sebelum dia masuk rumah sakit, pas masuk rumah sakit ya di triase ulang, dan nantinya dikelompokkan berdasarkan dari triasenya, ada hitam, merah, kuning, dan juga hijau. Sebelumnya pasien juga harus lakukan administrasi terlebih dahulu ya, boleh dilakukan oleh keluarganya. Lalu untuk pengelompokan, kalau hitam ya tadi langsung ke unit forensik, kalau merah dia boleh ke HCU, ICU, ICCU, ataupun kalau anak-anak di PICU ataupun perina. Kalau yang kuning ini dia kalau misalnya butuh ruangan OK harus dilakukan segera. Lalu kalau misal pasien kebidanan di ruang bersalin, lalu ada ruang rawat dewasa kalau dibutuhkan rawat inap, dan ruang rawat anak kalau misalnya butuh rawat inap segera. Kalau misalnya yang hijau ini dia boleh pulang, tidak perlu rawat inap di rumah sakit. Baik, sekian materi triase dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.